Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mbah Mun Ajat Karimullah hadir dengan membawa sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Kali ini kami akan mencoba meneruskan bahasan yang terdahulu, yaitu terkait dengan keberlangsungan agama samawi. Karena ketika agama samawi kehilangan ruhaniyahnya, kehilangan unsur nurnya, kehilangan kebersambungannya, maka sesungguhnya ia telah menjadi agama ardi atau agama bumi. Tentu dalam hal ini kami juga dalam rangka udkhulu fisilmi kafah, jadi beragama harus kafah. Kami akan mencoba melakukan bahasan pada sisi ruhaniyahnya. Kebetulan kami adalah berasal dari Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, sebuah tarekat arwahi, sehingga kami mengkhususkan diri, mendedikasikan diri kita untuk melakukan eksplorasi atas ruang-ruang rohani. Diharapkan pemahaman ini melengkapi dari pemahaman-pemahaman dari perspektif syariat yang saat ini saya kira sudah sampai pada titik puncaknya, bahkan sudah melampaui hampir seluruh perspektif dalam hal terkait syariat. Saya kira sudah dibahas sangat panjang dan lebar, sehingga kami mencoba untuk mengeksplorasi dari sisi rohaniyahnya. Salah satu hal yang terpenting dalam agama samawi yaitu kebersambungannya antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia di bumi ini. Dan sebagaimana yang sering kami sampaikan, dalam diri manusia itu ada sebuah entitas yang berasal dari alam qadim. Itulah ruh manusia. Ruh manusia itulah yang satu-satunya entitas yang memungkinkan terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di alam maha qadim. Dan tentunya tidak bisa bersambung secara langsung. Oleh karena itu ada yang namanya sistem wasilah atau tali wasilah, yakni sebuah sistem kebersambungan di alam rohani antara Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam qadim melalui sang adaptor dimensional, yaitu rohani Rasulullah. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ketika pasca nubuah, pasca kenabian berakhir, sebagaimana ditandai dengan wafatnya Nabi Muhammad selaku Khotamul Anbiya, Nabi yang terakhir. Siapakah penerus berikutnya? Sebagaimana kita pahami dalam perspektif rohani, bahwa sistem kerasulan berbeda dengan sistem nubuah. Nubuah adalah sebuah sistem yang ada di alam realitas ini, yang ada di dalam dunia ini, yang penokohannya jelas, yaitu bentuknya materi, bentuknya manusia. Sedangkan kerasulan ia adalah sistem rohani. Jadi sifatnya qadim, ada sejak zaman dahulu kala dan sampai akhir nanti. Dan karena qadim itu mendahului terjadinya alam realitas dunia ini. Oleh karena itu sudah pasti sistem qadim tersebut, sistem kerasulan tersebut akan tetap ada dan tetap terjaga. Baiklah, kita coba urai satu persatu siapakah pribadi-pribadi yang ditunjuk untuk melanjutkan sistem kerasulan atau juga sistem nubuah, apakah ada. Kita mencoba menguraikan satu persatu. Yang pertama di An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu
atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam ayat tersebut terlihat jelas bahwa kebersambungan antara Allah, jadi kita harus taat kepada Allah, tetapi kan kita tidak mungkin taat kita kepada Allah itu apanya? Orang Allah ada di alam maha qadim, kita tidak mungkin bisa bersambung secara langsung. Makanya ada persambungannya, wa atiur rasul. Rasul pun bukanlah sebuah entitas materi, bukanlah sebuah pribadi, melainkan dia adalah makhluk rohani. Dia berfungsi sebagai adaptor dimensional, dan dia ada sejak dahulu kala, dan sampai akhir nanti dia tetap ada. Sehingga inilah yang namanya sistem yang qadim. Atiullaha wa atiur rasul, itu adalah sistem yang qadim, sistem yang tetap ada sepanjang masa. Nah, kemudian persambungannya di alam realitas ini, di dunia ini siapa? Disebutkan tadi, wa ulil amri minkum, seorang pemimpin di zamanmu. Walaupun ini kemudian terjadi distorsi pemahaman, namun dalam perspektif rohani, ulil amri minkum itu adalah pemimpin agama, pemimpin rohani, atau pemimpin yang bisa mempersambungkan rohaniah kita dengan rohani Rasul di sistem wasilah tersebut. Memang kemudian menjadi ambigu atau menjadi bias, bahkan distorsi kalau kita pahami pada saat ini. Berbeda ketika zamannya Abu Bakar As-Siddiq sebagai ulil amri, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, maka beliau selain sebagai pemimpin pemerintahan, pemimpin umat, beliau juga sekaligus sebagai pemimpin agama, dan beliau pasti bisa mempersambungkan rohaniah kita ke dalam sistem wasilah. Makanya pada saat itu, ketika seorang khalifah diangkat, maka rakyatnya itu berbaiat. Itulah saya baru juga dipahamkan, oh ternyata dulu itu memang ada kebiasaan atau ritual baiat. Itu dalam rangka mempersambungkan ruhaniahnya. Walau kemudian sekarang kita juga menjadi perlu dipertanyakan, apakah masih ada ulil amri minkum hari ini? Saya kira sulit untuk menemukan tokoh seperti itu. Walaupun boleh jadi ada, tetapi kasat mata yang kita amati sepertinya nyaris tidak ada. Bahkan seorang pemimpin di dunia ini saat ini yang merepresentasikan sebagai pemimpin umat Islam tidak ada itu. Jadi boleh jadi ulil amri minkum itu saat ini tidak ada, boleh jadi seperti itu. Kemudian yang kedua ada terminologi yaitu waliyah mursyidah, sebagaimana tersebut dalam Al-Kahfi ayat 17. Saya sampaikan artinya di penghujung ayat tersebut. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang waliyah mursyidah yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Nah, ini juga menjadi catatan yang amat penting, dan waliyah mursyidah sangat dikenal dalam perspektif tasawuf, terutama terkait dengan silsilah sebuah tarekat itu pasti sangat erat kaitannya dengan waliyah mursyidah. Dia adalah seseorang yang mampu mempersambungkan ruhaniah kita, ruhaniah umat ke dalam sistem wasilah tersebut. Itulah fungsi dari waliyah mursyidah atau guru mursyid atau guru ruhani.
Dan ini juga yang harus kita temukan karena dia ada sepanjang masa. Dialah pribadi-pribadi yang ditunjuk oleh Allah untuk menjaga sistem kerasulan ini, untuk menjaga sistem pewahyuan ini. Mungkin perlu saya jelaskan kembali bahwa kenapa pribadi-pribadi tersebut harus selalu ada di sepanjang masa. Karena pewahyuannya, kalamullahnya dalam bentuk kalam qadim itu pun sifatnya qadim, sifatnya abadi. Dia tetap terjaga di lauh mahfuz. Sebagaimana Al-Quran yang qadim itu sangat terjaga di lauh mahfuz. Dan hanya hamba-hamba yang disucikan yang bisa menyentuhnya. Dan pastilah itu ada orangnya. Bahkan disebutnya hamba-hamba, artinya banyak. Kemudian pribadi yang ketiga, siapakah orang yang melanjutkan fungsi kerasulan tersebut? Yaitu Rasulun min anfusikum. Terminologi ini sebenarnya sangat banyak, ada beberapa ayat yang menyebutkan itu. Jadi pada setiap masa, pada setiap zaman, pada setiap umat, Allah itu selalu menghadirkan seorang utusan untuk meneruskan fungsi-fungsi kerasulan ini. Tetapi jangan dimaknai sebagai Rasul yang membawa sebuah syariat, itu tidak. Jadi sifatnya dia hanya menjaga, meneruskan sistem pewahyuan. Jadi seorang Rasulun min anfusikum, seorang utusan di zamanmu, di antara kaummu, dia tetap fungsinya ada dua fungsi utamanya. Yang pertama adalah menyambungkan tali ruhani umat kepada sistem wasilah. Yang kedua, dia bisa membacakan kalam qadim. Karena walaupun Quran itu terjaga tekstualnya, namun pemaknaannya pasti akan terjadi distorsi. Walaupun teksnya tetap, pemaknaannya akan dapat berubah. Hal yang paling simpel saja misalnya tentang nur itu ya. Tentang nur itu kan kalau zaman dahulu dipahami sebagai cahaya. Namun ketika di masa sekarang, cahaya itu bisa dimaknai sebagai partikel gelombang. Ini akan menjadi pemahaman yang sangat berbeda. Dan kemudian kalau kita kombinasikan dengan teori medan kuantum, ternyata partikel subatomik itu sendiri ternyata bukan sebuah benda-benda kecil atau sebuah titik-titik-titik, itu bukan, ternyata bukan spot-spot atau bukan percikan-percikan, itu bukan seperti itu. Ternyata itu merupakan hasil dari eksitasi, hasil dari gelombang medan kuantum itu. Jadi akhirnya ternyata ya semesta ini tidak ada apa-apanya, tidak ada materi kalau pada level itu, pada level partikel subatomik, pada level hukum medan kuantum. Jadi sebuah kata saja itu menjadi mananya akan berbeda. Kata nurnya tetap. Ketika seorang Rasulun min anfusikum di zaman ini, beliau membacakan Quran Qadim, sama-sama nur, tetapi pemaknaannya akan jauh berbeda dengan 15 abad yang lalu. Ini yang saya maksud bahwa Allah harus menjaga ini, dan Allah untuk menjaga kalamnya itu sampai akhir zaman tetap akan menurunkan seseorang untuk mengkawal fungsi-fungsi daripada pewahyuan tersebut. Kemudian yang terakhir ini kita juga mengenal terminologi al-ulama warasatul anbiya. Nah, ini menjadi menarik ini. Ini hadis ya kalau tidak salah ya, bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi. Kenapa tidak disebutkan pewaris Rasul? Nah, ini juga menjadi menarik ini. Jadi berdasarkan hal tersebut, menurut pemahaman kami, karena itu
sifatnya adalah pewaris Nabi, jadi bukan pewaris Rasul, bukan ruhaniyahnya. Sehingga ulama di sini adalah ulama yang mewarisi kenabiannya. Boleh jadi ini dimaksudkan untuk fokus kepada fungsi-fungsi daripada kenabian. Nabi lebih kepada sisi dohirnya, sisi jasadnya, atau dalam perspektif agama adalah sisi syariatnya. Namun apapun itu, bahwa Allah membuat sistem itu secara lengkap, yaitu yang lahiriah dan yang batiniah, yang duniawi dan akhirat, dan manusia sebagai pelakunya, sebagai penerima, sebagai objeknya, itu juga terdiri dari jasmani dan rohani. Maka agar kita kafah, agar kita lengkap, agar kita sempurna dalam melaksanakan atau menjalankan agama ini, pastilah kita harus lengkap menjalankannya. Sehingga kita bukan berarti bahwa harus mengklaim mana yang salah dan mana yang benar, tetapi ini adalah bagaimana kita menyempurnakan, bagaimana kita saling melengkapi. Demikian, semoga ini mencerahkan, dan kita sambung di episode berikutnya. Billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.